Bismillah yaumiddin sya'ulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasuma ilaihwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa awliya wa syahabati wa tabi'in wa tabi'ina man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila sadati Sufi Abi Qasim al-Junaidi wa Syamsuddin Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abi Hasan as-Sadili wa Sayyidi Abi Abbas al-Mursi wa Sayyidi Ahmad Kabir al-Rifai wa Sayyidi Ibrahim al-Masbauli wa Sayyidi Ibrahim ad-Dasuki wa Sayyidi Ali al-Khawas wa Sayyidi Syamsuddin Muhammad al-Khanafi wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi ghausi bid darani syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila musannifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa jamil ladzina yata'allamuna hadzal kitab min awali tasnifi ila masya'ahumullah rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahum syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina Syarila jami asatadina aladina alamuna ilman nafi' fi sigorina wa kibarina wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid daraini syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadzal majlis al-ahya'i wal amwat wa li sifai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi 'alaina wa jami' ihwanina fillah. Wali sifai wali salamati dini wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil awliya abdul autab wal aktab wa nuqaba wa jamil rijalil ghaib walladhi wa jamil ladina khassasu fi hadiyatil fatihah. Syekh Shalih Saifuddin rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahum syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya aku awali pengajian atau susunan kitab ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu nama zat. Yang namanya zat itu sebelum alam semesta diciptakan ini sudah ada. Zat itu gelegernya, sosoknya. Ar-Rahman yang mempunyai sifat pengasih. Sifatnya Allah Ar-Rahman itu mau orang ibadah mau enggak ibadah, mau sholat atau enggak sholat, menentang Allah atau taat kepada Allah, semuanya dikasih rezeki. Jadi sifat Allah Ar-Rahman itu sifat yang meluas, semuanya dikasih. Walaupun durhaka juga dikasih. Kenyataannya apa yang terjadi? Orang itu enggak sholat, kadang-kadang malah kaya. Yang sholat malah bokeh. Lo mestinya itu yang sholat itu kaya, yang nggak sholat bokeh. Tapi kenyataannya balikan. Akan tetapi ada perbedaannya. Jika Allah memberikan rezeki kepada orang yang ahli ibadah, itu namanya anugerah, itu namanya fadlu minallah. Anugerahnya Allah, bonusnya akhirat yang diwujudkan di dunia. Lah orang mukmin sejati itu semulia-mulianya hidup di dunia ini masih dianggap sebagai penjara. Itulah yang dimaksud ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin itu hidup di dunia walaupun sudah mewah masih dianggap penjara karena nanti ada kenikmatan yang lebih besar. Kalau orang kafir sudah dianggap ini merupakan surga karena nanti ketika dia pindah alam akan mengalami tempat yang sempit, tempat yang menyakitkan. Kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang kafir itu namanya istidraj. Apa istidraj? Diulur, dilulu, dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau kita misalkan dapat rezeki, hidupnya bertambah mewah. Tadinya kalau beli motor kredit, bisa cash. Rumahnya ngontrak jadi punya sendiri. Tapi sebentar lagi digusur sama Ahok. Sendiri digusur. Umpamanya ini. Bertambah-tambah nikmatnya duniawi ini akan tetapi enggak menambah-nambah taatnya, itu namanya istidraj. Semakin bertambah rezekinya, berkurang ibadahnya, namanya istidraj.
Apalagi yang enggak ibadah sama sekali, kekayaannya ditambah-tambah, itu namanya istidraj. Itu kayak Qarun. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Ketika itu melarat, enggak punya apa-apa. Makan pas-pasan, rumah bocor, serba kekurangan. Qarun ini enggak kuat dengan melaratnya. Akhirnya minta doa kepada Nabi Musa agar kehidupannya diangkat oleh Allah jadi orang yang kaya. Akhirnya oleh Allah, oleh Nabi Musa diajari ilmu yang namanya ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu untuk membuat emas. Dan diajari dengan benar, akhirnya Qarun ini menjadi ahli emas. Dengan keahliannya itu akhirnya meningkat. Ketika meningkat, ternyata ibadahnya semakin berkurang. Bahkan Nabi Musa minta agar hartanya dizakati, Qarun menolak. Yang terjadi apa? Ketika di puncak kekayaannya, maka Allah murka, Qarun ditenggelamkan bersama istananya di dalam bumi. Maka harta yang terpendam itu dinamakan harta karun. Sebenarnya itu Qarun, karena kita susah ngomongnya. Sebenarnya apa? Harta Qarun. Jadi ada orang yang terpendam itu hartanya Qarun yang dilaknat oleh Allah. Jadi belum tentu kalau kita kaya, kita sehat, itu mesti bagus, kan itu ya? Asa antakro syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci sesuatu, pada sesuatu yang kamu benci itu baik untukmu. Wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu cinta sesuatu yang kamu cinta itu buruk untukmu. Kita senang sehat ya? Kita senang sehat. Belum tentu sehat ini baik untuk kita loh. Ayo, para pencoleng, maling, sehat enggak? Maling loyo ketangkep. Maling mau jalan rian, ketangkep. Maling itu sehat-sehat ya? Sehat. Perampok, sehat. Para preman, sehat. Tukang dugem, sehat ya? Nah, sehat kalau nggak sehat nggak bisa asik joget. Di diskotik itu sehat-sehat semua ya. Ternyata sehat kadang-kala malah membawa petaka. Loh, ada orang sehat, ternyata ahli maksiat itu yang banyak orang-orang yang sehat. Loh, kita kadang-kala minta sehat. Loh, makanya kalau minta sehat itu harus kasih plus afiyah, sehat wal afiyah. Kalau sehat aja tak kecil maksiat. Kalau afiat sehat terjaga dari melakukan kemaksiatan. Jadi kalau minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya sehat walafiat. Janganlah ya Allah berikanlah saya kesehatan. Nanti malah gak ngaji. Gini ini udah ketemu di mana di lampu merah sana. Ngamen. Takutnya menyalahgunakan. Jadi kalau minta sehat, mintalah sehat walafiat. Sehat terjaga, tidak melakukan suatu kemaksiatan. Nah, itu ar-Rahman. Jadi kalau orang kaya raya tidak ahli ibadah, itu namanya istidraj. Tapi kalau orang kaya ahli ibadah, itu namanya fadlu minallah. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Bagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Hadza, kerajaan ini, kekayaan ini, min fadli rabbi, ini merupakan anugerah Tuhanku, bukan milik saya sendiri. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ngasih kekayaan yang begini ini untuk menguji kepadaku. Dikasih kekayaan ini, saya malah bersyukur apa malah kufur. Karena ada orang ketika melarat mendekati ustaz, minta didoakan, padahal ustaznya juga melarat juga. Giliran terkabul, lupa. Ada ya? Ada, lupa. Lah kita jangan sampai terjadi kayak begitu. Jadi kalau orang kafir, orang yang gak ibadah, kok kenikmatannya bertambah-tambah, jangan iri karena itu istidraj. Ar-Rahim
Zat yang maha penyayang. Penyayang sama pengasih itu gimana? Ya tinggi penyayang. Kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang mesti dikasih. Itu loh, gak pernah pacaran ya. Orang kalau mesra-mesra kan panggilnya yang gitu kan ya. Bukan sih. Iya kan, mainnya ya. Nanti kalau disayang mesti dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang. Iya kan? Ada suami masuk rumah, istrinya udah melontot-melontot, minta duitnya kasar. Kadang-kadang dikasih, tapi nggak disayang. Ada kalanya istrinya itu di dalam rumah, suami masuk udah senyum duluan. Belum sampai minta duit sudah dikeluarkan. Duit dikeluarkan, habis dikeluarkan dikecup belingnya. Nah, itu namanya dikasih disayang. Mesra kan? Dan rumah tangga yang tertinggi itu adalah rumah tangga yang kasih. Saya yang ngasih ya nyayang. Ada orang ngasih aja diajak tidur bareng nggak pernah. Kasih aja tidur bareng, kabur. Duitnya mau, tidurnya nggak mau, ada nggak? Nah, itu namanya kasih tapi nggak sayang. Jadi harus kasih sayang. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat kasih sayang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disuruh niru akhlaknya Allah. Oleh karena itulah dikatakan takhallaqu bi khuluqillah. Bikinlah akhlak kayak akhlaknya Allah. Kasih sayang. Jangan nyayang aja ngasih duit yang pernah. Saya juga istrinya dikecap, kecup sampai jidatnya hitam. Belajar nggak pernah. Ya kasih sayang. Kita lanjutin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin yang menuhani semesta alam. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Kenapa dikatakan segala puji? Karena puji itu ada empat. Yang pertama ada namanya puji qadir alal qadir. Allah menyanjung dirinya sendiri. Ada puji qadim alal hudus, Allah menyanjung makhluk. Ada puji hudus alal qadim, makhluk menyanjung Allah. Ada puji hudus alal hudus, makhluk menyanjung makhluk. Semuanya itu sebenarnya yang disanjung Allah. Allah menyanjung makhluk, makhluknya yang bikin Allah sebenarnya disanjung ya Allah. Makhluk menyanjung Allah, yang disanjung ya Allah, sanjungannya yang milik Allah karena makhluknya milik Allah. Makhluk nyanjung makhluk, yang bikin makhluk itu ya Allah. Sebenarnya disanjung ya juga Allah. Jadi kalau ada saya ngomong begini nih, kursi ini kok bagus banget di meja ini. Sebenarnya disanjung tukangnya, kok hebat banget di tukangnya. Tapi saya ngomong kursi, tapi hakikatnya yang bikin kursi. Kamu kok cantik banget ya? Misalkan itu si perempuan itu nggak boleh bangga diri. Iya, saya masih keturunan Elvi Sugesti. Dari sampai, bukan dari depan ya apa. Mestinya alhamdulillah al-musawwir yang membikin rupa itu Allah. Al-jamil yang bikin keelokan Allah. Jadi artinya alhamdulillah balik kepada yang bikin. Jangan bangga diri. Memang engkong saya ini dulu artis, tapi nggak terkenal. Loh, makanya saya masih ada 2 artis, makanya masih cantik. Bangga. Terus alhamdulillah. Segala puji milik Allah, yang nyanjung, yang disanjung, sanjungannya milik Rabbil Alamina yang menuhani semesta alam. Allah itu dinamakan Rabb. Rabb itu artinya pemelihara. Rabb itu artinya ya penguasa. Allah itu yang memelihara alam semesta. Makanya dalam surat An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas, Allah itu Rabbnya manusia. Allah itu yang memelihara manusia.
Jadi kita ini dari bayi sampai gede segini ini dalam pemeliharaan Allah. Mulai dari sperma, jadi darah, jadi daging, sampai menjadi manusia yang begini ini yang memelihara Allah. Oleh karena itulah kita nggak tahu rambut kita ini perharinya panjangnya berapa senti, nggak tahu ya. Tiba-tiba udah panjang aja, tiba-tiba udah putih aja. Kemana yang hitam? Dari mana datang yang putih? Kok ya tiba-tiba sudah putih? Loh, kalau sudah putih itu harus hati-hati. Itu sudah tanda-tanda dekat mati. Itu bendera ya. Jangan bangga disemer. Walaupun disemer ya kena hujan luntur. Nah, Allah itu Rabbun Nas yang memelihara. Jadi yang memelihara kita ini bukan orang tua kita pada hakikatnya. Bukan suaminya. Bukan engkongnya. Karena suami kita, orang tua kita ini semuanya miliknya Allah dalam pemeliharaannya Allah. Maka Allah itu Rabbun Nas yang memelihara manusia. Makanya kita itu makan ya cukup makan aja dikunyah, habis itu nggak usah banyak mikir. Itu sudah diolah sendiri oleh Allah, dipelihara makanan itu. Nanti akan menjadi macam-macam. Ada jadi darah, ada yang jadi macam-macam. Itu udah urusan Allah. Yang penting ketika kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dipelihara oleh Allah. Kalau kita nggak dipelihara oleh Allah, dalam kandungan itu busuk. Dipelihara oleh Allah. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita ini sudah ada yang nakal. Ada organ tubuh yang menyerap obat, menyerap gizi, ada yang menangkal. Itu semua refleks dalam pemeliharaan Allah. Maka Allah itu Rabbun Nas. Jangan merasa dipelihara oleh suaminya, jangan merasa dipelihara oleh majikannya, jangan merasa kita ini dipelihara oleh orang tua kita. Tapi hakikatnya yang memelihara itu Allah. Allah itu yang memelihara manusia atau yang merawat manusia. Allah itu juga Malikin Nas, yang memiliki manusia. Kita itu milik Allah bukan? Allah itu milik kita, apa kita milik Allah? Kita itu punya Tuhan, apa kita dipunyai Tuhan? Hah? Punya Tuhan kan? Oh, berarti PKI kalau nggak punya. Kita itu punya Tuhan apa enggak? Kalau punya kapan bikinnya? Kita itu sebenarnya dipunyai Tuhan. Apa Tuhan itu kita punyai? Kita tuh milik Tuhan, apa Tuhan milik kita? Makanya yang dimaksud kita itu punya Tuhan itu hanya istilah. Yang dimaksud kita punya Tuhan itu kita punya pelindung, kita punya pemelihara, kita punya penguasa. Itu namanya kita itu punya Tuhan. Punya itu maknanya dipunyai, itu bahasa. Jadi Allah itu Malikin Nas, yang memiliki manusia. Jasad kita itu milik Allah, roh kita itu milik Allah, hidup kita itu milik Allah, zahir kita milik Allah, batin kita milik Allah. Jadi pada hakikatnya kita itu nggak punya kepemilikan sama sekali. Kok sampai punya? Kita punya hidung nggak? Kalau tanya kamu punya hidung nggak? Jawabannya apa? Ya punya. Jawabannya punya. Tapi hatinya hakikatnya milik Allah. Ucapan nggak apa-apa ya punya hidung. Kamu punya istri nggak? Enggak, nanti gitu. Kan yang bikin istri saya Allah, berarti miliknya Allah. Nanti direbut orang mana? Bila direbut orang ya biarinlah, itu miliknya Allah. Ya suami loyo, nggak bisa silat. Ya, kalau diganggu orang ya dilindungi, yang bawa golong. Kalau nggak tega buat baca orang ya buat gorok sapi. Itu istilah saja. Ini milik saya, ini istri saya, ini rumah saya, ini mobil saya. Ini hanya istilah, bahasa majazi. Pada hakikatnya semuanya itu milik Allah, karena Allah itu Malikin Nas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita itu miliknya Allah. Jangan sampai merasa memiliki. Loh, tandanya
bukan milik kita, mata bukan milik kita. Nyatanya kita nggak bisa mempertahankan mata kita, ya kan? Umur kita setengah umur, matanya sudah men. Melihat gelas begini udah kelihatan 2, tua lagi 3. Loh, kalau mata itu milik kita sendiri pasti bisa kita pertahankan ketajamannya. Nyatanya nggak bisa. Berarti ada zat yang menguasai, yang membuat perubahan mata tersebut. Siapa? Allah. Telinga kita juga bukan milik kita. Nyatanya dari kita bisa mendengar, suatu saat kita hilang pendengar. Tadinya nggak bisa mendengar, hilang pendengarannya lagi. Kalau sesuatu yang nggak bisa kita pertahankan itu kok sampai hilang, itu berarti ada yang menguasai. Mata kita ada yang menguasai, suara kita yang nggak akan begini terus ya, suatu saat akan berubah. Loh, kalau kita milik kita sendiri kita kuasakan, suaranya merdu aja sampai tua. Nyatanya ya enggak. Ilahinas, Allah itu yang menuhani manusia, yang menguasai manusia, yang melindungi manusia. Barang siapa percaya bahwa dirinya dalam pemeliharaan Allah, percaya bahwa dirinya itu adalah miliknya Allah, percaya bahwa dirinya itu dilindungi oleh Allah, tumpuannya hanya Allah, maka orang itu enggak mempan sihir. Makanya surat An-Nas itu termasuk bagian surat untuk menangkal setan. Ketika orang berkeyakinan kayak begitu, merasa dirinya dipelihara oleh Allah. Kalau dipelihara oleh Allah mesti dijaga nggak? Kita punya sapi, kita pelihara, ada anjing, kita nggak? Tapi kalau kita nggak merasa dipelihara oleh Allah, merasa melihara diri sendiri, lo manusia itu lemah kok merasa melihara? Ya nggak bisa ada yang nolak. Merasa diri kita dipelihara oleh Allah, merasa diri kita dimiliki oleh Allah, merasa diri kita dituhani oleh Allah, selamat. Makanya orang baca surat An-Nas kok jinnya gak keluar-keluar. Kenapa? Loh, karena ketika dia baca surat An-Nas, walaupun itu nolak setan, dia merasa bisa memelihara dirinya, merasa memiliki doa, merasa jadi Tuhan, bisa merubah sesuatu. Ini sembuh karena saya. Kalau bukan saya nggak mungkin ini. Ludah saya ini sudah ribuan kiai yang nyemprot. Umpamanya ini. Itu hatinya harus lemah, kembali kepada Allah. Semakin imannya naik, semakin hilang rasa kepemilikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat. Apa sholawat? Sholawat itu rahmat yang agung. Sholawat itu artinya doa. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu namanya doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad namanya istighfar. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad namanya rahmat. Dengan rahmat ini ya. Sholawatnya Allah malaikat kepada Nabi Muhammad namanya istighfar. Sholawatnya umat kepada Nabi Muhammad namanya doa. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah merahmati Nabi Muhammad. Kalau Allah malaikat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, artinya malaikat memintakan ampun kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ini membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad, artinya kita berdoa kepada Nabi Muhammad, mendoakan. Loh, kenapa Nabi Muhammad harus didoakan? Apakah Nabi Muhammad itu nggak sempurna keimanannya? Kita itu baca sholawat terhadap Nabi Muhammad itu karena Allah nyuruh. Apa nyuruhnya Allah? Barang siapa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah mensholawati orang itu 10 kali. Man sholat alaiya sholatan, barang siapa baca sholat atasku 1 kali sholatan, shollallahu alaihi asra marrah, maka Allah membaca sholawat terhadap orang itu 10 kali. Sholawat sekali dibalas 10 kali, yang nyelawati Allah loh. Keuntungan yang besar enggak? Keuntungan yang besar. Enggak ada keuntungan yang besar kecuali orang baca sholawat. Bahkan menurut para ulama-ulama salafus sholih,
di zaman akhir nanti seluruh amalan yang dijazahkan guru kepada muridnya masdud. Masdud artinya tertutup. Kecuali orang yang membaca sholawat. Kita baca sholawat sekali, Allah nyolawati 10 kali. Loh kalau yang nyolawati Allah dan itu pas ajal kita, bukankah itu keberuntungan yang besar? Dan sholawat itu dibaca di mana saja, kapan saja diterima. Walaupun sambil ngamen diterima. Sholawat itu dibaca kapan saja, di mana saja diterima oleh Allah, walaupun riya. Tapi kalau amal-amal selain sholawat beda. Maka perbanyaklah membaca sholawat, 1 kali dibalas 10 kali. Yang balas Allah. Itu sholawat loh. Kalau sholat, manusia sholat, tapi Allah nggak sholat kan? Tapi sholawat, Allah bersolawat. Ya, perbanyak baca sholawat. Nah, insya Allah kalau kita banyak baca sholawat, insya Allah matinya bahagia karena kita senantiasa disolawati oleh Allah. Misalkan dalam kitab Dalailul Khairat itu isinya sholawat. Yang nyusun namanya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini orang Maroko. Hasil sholawatnya itu dalam kitabnya itu, kitab Dalailul Khairat itu, ketika dia meninggal dunia, makamnya dibongkar, usia makam sudah 77 tahun. Ketika dibongkar, ternyata jasadnya Abi Abdillah itu masih utuh. Bahkan bekas cukuran jenggotnya itu masih baru. Karena ketika dia mau sebelum meninggal itu cukur jenggot dulu. Udah 77 tahun. Sekarang menjadi makam keramat yang agung, tempatnya di Maroko. Tahu nggak Maroko? Itu Warakas ke kiri. Maroko itu masuk wilayah Eropa. Maroko itu kalau di dalam kitab-kitab namanya Maghrobi, sebenarnya Maroko. Itu masuk wilayah Eropa. Nanti kita rekreasi ke sana ya ziarah. Ya bisa aja, jangan sampai ngomong nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak punya duit ya naik angin. Kalau ada angin puting beliung gitu. Terus Nabi Sulaiman aja bisa naik angin, masa kita enggak? Itu termasuk sholawat. 1 kali dibalas 10. Loh karena Nabi Muhammad itu anta samsun anta badrun, cahayanya cahaya. Ibarat Nabi Muhammad itu kayak kaca. Kaca itu kalau kita pantuli sesuatu, pantulan itu pasti kembali kepada kita sendiri. Itulah Nabi Muhammad, anta samsun anta badrun. Loh katanya orang kalau baca sholawat itu kiamu apa makhluk kiamu, ya Nabi salam alaika. Ya Nabi itu hai itu kira-kira orangnya ada nggak? Kalau kita manggil tuh ada nggak? Ya Nabi salam alaika, alaika atasmu. Kamu itu orangnya hadir nggak? Ya pasti hadir. Kalau nggak hadir mengapa alaika? Kan mestinya ya Nabi salam alaihi. Itu malah disuruh berhenti itu. Ya, itu orang koplo itu yang baca makhlukiyah, rubah-rubah. Berarti kalau kata-kata alaika atasmu, hati kita harus merasa Rasulullah hadir. Sama dengan kita iya karena butuh, iya karena selain, iya hanya kepadamu. Mu itu menunjukkan hadir. Jangan mu itu kita bayangkan Allah di langit, ngapain di sana? Ka itu menunjukkan hadir. Loh, ada yang protes. Loh, bagaimana kalau yang baca sholawat itu makhluk yang itu barengan? Se-Indonesia semuanya memperingati Maulid Nabi, pas berdiri semua, apa ya hadir? Apa enggak kerepotan Nabi Muhammad menghadiri? Ya enggak, karena dia tuh anta samsun matahari. Ketika matahari bersinar di sini, di Warakas, itu di Kampung Rambutan juga ada matahari. Dan itu bukan matahari beda loh. Bahkan yang di luar Jawa ada panas juga, ya matahari itu. Mataharinya satu, panasnya merata sedunia. Jadi orang baca sholawat di hadir Rasulullah kayak begitu.
Amma ba'du. Amma ba'du artinya setelah yang disebut apa? Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang mengharapkan ghufral masawi, akan ampunan beberapa keburukan. Rupanya Abdullah ibnul Hijaz Al-Khalwati, yang bahasa Khalwati torikohnya. Khalwati ada torikoh Khalwatiyah, torikoh yang sering cara ritual zikirnya dengan nyepi. Al-Masyhur yang terkenal di Sarqawi dengan Imam Sarqawi. Jadi kitab ini Al-Hikam itu yang kecil itu, yang min alamatil itimat itu Al-Hikam. Kalau yang nyarah itu namanya Imam Asy-Syarqawi. Hadi taqidatun latifatun, ini merupakan beberapa ikatan yang lembut. Al-Hikamil Arifi, atas kitab hikamnya orang yang alim ma'rifat billah, Sayyidi, yang menjadi junjungan kami, rupanya Ahmad bin Athaillah. Jadi Ibnu Athaillah itu namanya Ahmad ibni Athaillah. Kudisa siruhu, kudisa semoga disucikan apa siruhu, hati nuraninya Syekh. Wa qasdu biya fil ghalibi khitabul muridin. Wa qasdu, tujuannya kitab Al-Hikam ini fil ghalibi, di dalam umumnya. Tujuan Syekh dengan syarah kitab Al-Hikam ini, di dalam umumnya khitabul muridin, memberikan komentar terhadap para murid. Yang dimaksud murid di sini adalah orang yang hatinya senantiasa menginginkan husul kepada Allah. Jadi ada thalib, ada murid. Thalib itu kalau belum dapat guru namanya thalib, pencari. Kalau udah dapat guru namanya murid. Kalau sudah dipraktekkan ilmunya namanya salik. Kalau sudah sampai namanya wasil. Kalau sudah kenal semuanya namanya arif. Thalib, murid, salik, wasil, arif. 5 tingkatan. Nah kita ini masih thalib apa sudah murid? Murid itu orang yang menginginkan sampai hatinya kepada Allah melalui guru. Gurunya mengejar, udah kamu harus murid yang benar begini. Ketika dipraktekkan namanya salik dalam perjalanan. Suluk itu artinya menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Wasil artinya orang yang sampai. Arif artinya sudah mengenal semuanya. Nanti habis ngaji dibuka tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa tempo. Tempo nggak bisa lagi ya Ustaz Rahman jawab. Punya musola, pengpawangnya. As-shadiqina, yang jujur. Murid-murid yang jujur, karena ada murid itu gak jujur. Kita ini belum jujur loh, ibadah kita udah jujur belum? Belum, kita Allahu Akbar, ingat yang macam-macam. Ya kan ya? Ada ingat utang, ya. Ingat gajinya gak dinaik-naikkan, ya kan? Ingat anaknya nakal, macam-macam yang diingat. Loh, sholat kita ini juga belum termasuk sholat yang jujur. Karena ketika Allahu Akbar kita ngelamun, ketika mau salam baru sadar kalau sholat. Loh, gitu tuh habis sholat tuh menuntut, ya Allah berikanlah saya, masukkanlah saya ke dalam surga. Giringlah bersama bidadari. Berikanlah saya makanan yang lezat-lezat, dikipasi sama para bidadari. Satu orang itu 100. Loh, masuk surga satu orang laki-laki dapat 100 bidadari. Apa ya kuat? Ya? Kuat. Enggak kuat gimana? Satu orang 100 bidadari plus istrinya sendiri lagi 1. Nanti istrinya tuh ketemu, asal enggak talak bain.
Asal enggak talak bain atau enggak li'an. Li'an itu suami menuduh istrinya berzina, istrinya nolak, saya enggak melakukan sumpah-sumpahan, itu namanya li'an. Itu jadi cerai dunia akhirat. Asal enggak li'an. Loh nanti ketemu, apakah istrinya nanti enggak cemburu sama bidadari? Enggak, karena istrinya itu nanti di akhirat sana yang ketemu suaminya itu lebih cantik daripada bidadari itu. Itu dinamakan almar'atus salihah. Tandanya apa wanita yang salihah itu? Kalau suaminya mandang, menampakkan senyumnya, menampakkan kegembiraannya. Kalau suaminya pergi, menjaga dirinya, menjaga harta bendanya. Itu nanti lebih cantik daripada bidadari itu. Bidadari kalah sama istrinya sendiri. Mintanya dapat bidadari itu tuh kalau masuk surga. Kalau masuk neraka ya kalah jengking. Ya bidadari itu kan masuk surga. Kalau masuk neraka itu. Untung-untung kan kalau kita kan nggak surga neraka ya. Jangan yakin surga aja. Udah sholatnya ngelamun, habis itu minta dimasukkan surga, diiringi sama bidadari, makan di pinggir sungai, dikipas-kipasin, ada yang mijeti. Wah enak banget ya. Padahal sholatnya ngelamun dan Allah tahu lagi. Allah tahu nggak kalau kita ngelamun? Terus minta. Udah nggak jujur kerjanya, minta gaji lagi. Coba bayangkan ya, seandainya kita punya karyawan, datang tanda tangan orang nggak masuk. Habis itu rokokan sedul. Sore mau pulang tanda tangan lagi. Majikannya tahu, akhir bulan nuntut gaji. Kira-kira yang terjadi apa? Dikasih gaji apa dipecat? Dikasih apa dipecat sih? Lah pasti dipecat kan, paling enggak dipecat. Lah Allah itu tahu kalau kita tuh sholat yang lamun. Ya, tahu enggak? Allah tuh aqrab min hablil warid. Allah tuh tahu kalau kita tuh sholat tuh lamun. Dan habis itu minta mulia dunia, akhirat. Di dunianya rumahnya gedong, magrong, tanamannya cabai terong. Siapa medek, udelnya bodoh. Mintanya mau wegah, masih plus bidadari lagi. Ya Allah tahu sholat yang lama. Orang gitu itu nggak dipecat, dijadikan orang kafir aja enggak. Ya, alhamdulillah Allah masih tetap jadi orang Islam. Alhamdulillah walaupun sholat kita ngelamun, ketika adzan masih disentuh hati kita memenuhi sholat. Walaupun ngelamun masih diakui karyawannya Allah. Loh, kita kan bersyukur kan? Bersyukur. Coba kalau manusia yang tahu kayak begitu, kerjanya gak beres untuk gaji, itu gajinya mintanya kan dunia enak sampai akhirat itu ya. Allah tahu. Itulah yang dimaksud sampai-sampai orang itu ketika hatinya begitu itu malu minta kepada Allah. Itu yang dimaksud al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Wah, Allah itu sangat dekat dan tahu kondisi kita nggak cocok minta. Mestinya bagaimana? Ya bisa sholat, alhamdulillah ya Allah, kau gerakkan saya bisa sholat melalui hidayahmu. Walaupun sholat saya itu ngelamun ya Allah, saya mohon tidak menjadikan murkamu, tapi menjadikan turunnya rahmatmu kepadaku. Setidaknya jadikanlah ada sholat yang ketika hembusan nafas yang terakhir adalah sholatnya orang yang ikhlas. Kadang-kadang kita kan nggak mikir, kita ngelamun minta aja. Banyak lagi permintaannya. Mulai dari perabotan depan sampai belakang diminta semua. Loh itu namanya shodikin. Nah kita ini belum shodikin, belum jujur sholat kita, belum jujur puasa kita juga hanya nahan makan aja ya kan ya. Mata kita belum bisa nahan, telinga kita belum bisa nahan dari maksiat, tangan kita, kaki kita ya belum bisa nahan dari maksiat. Masih bohong kita ini, masih bohong, masih kadzib. Belum. Walaupun bajunya udah putih itu, serabut-rambutnya sekalian.
wa taraqihim, dan mengangkat derajat mereka. Ini tujuan kita ini mengangkat derajat dari derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi, ila maqamil irfan, menuju derajat kemarifatan. Fayam bagi lana anak tasiro ala bayani maksudi. Fayam bagi maka patut lana bagi kami anak taksiro, kami meringkas ala bayani maksudi, atas penjelasan maksud kitab al-hikam ini bihasabil imkan, dengan seukur kemampuan. Itu Arab, Latinnya dibaca sendiri. Saya itu kalau baca Latin itu malah bingung. Kalau terjemahkan malah gampang. Ini poin pertama. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'in dawujudi zalal. Min alamatil i'timadi, itu sebagian tanda-tanda bersandar alal amali, atas amal. Nuqsanur raja'i, kurangnya harapan. Inda wujudi zalali, ketika terjadi keluputan. Tandanya orang itu bersandar kepada kekuatan amal ketika dia luput, kurang harapannya kepada Allah, prestasi. Qala radhiyallahu an, Musannaf radhiyallahu an berkata, min alamatil i'timadi alal amal, sebagian tanda-tanda bersandar alal amali, atas amal, ay amalil jawarihi, artinya amal yang dilakukan oleh anggota badan, min sholawatin, dari sholat, wa adkarin, dan beberapa zikir, wa ghuriyat, dan lainnya. Wal mu'tamidu ala dalikal ubadu, orang yang bersandar atas yang demikian itu, bersandar kepada kekuatan amal, ini biasanya derajatnya derajat ubad. Derajat ubad itu derajat buruh. Ubad itu orang yang ahli ibadah. Abid jamaknya ubad. Abidun, abidani, abiduna, ubadun. Orang-orang derajat ubad ini derajatnya orang kalau mau ibadah mengharapkan upah. Kalau nggak ada upahnya nggak berangkat. Sholat jamaah mau giat berangkat duluan. Ini karena ada iming-iming 20 derajat ditambah Celcius. Karena ada 20 derajat Celcius inilah rawame jamaah. Seandainya nggak ada iming-iming 20 derajat, males, mendingan ngopi. Nanti kalau koma datang. Jumatan di Saatul Ula. Saatul Ula itu mulai terbitnya fajar. Ini Saatul Ula. Itu pahalanya laksana orang korban unta. Korban unta belum ada kayak di Warakas ya? Belum ada. Lantas selanjutnya Saatus Sani laksana orang korban sapi. Saatus Salisa laksana orang korban kambing, sampai korban ayam, sampai telur. Karena ada iming-iming pahala yang kayak begitu itu, wah, akhirnya pagi-pagi sudah berangkat ke masjid karena kepengen dapat pahala laksana orang korban unta. Seandainya nggak ada iming-iming begitu, dia nggak mau berangkat. Lo yang begitu itu namanya derajat ubad. Sebaiknya boleh nggak kalau kita pagi-pagi cepat-cepat Jumatan? Boleh. Ya minimalnya seumur hidup sekali lah kita subuh di masjid, nggak turun sampai khutbah selesai. Yang mau minimalnya seumur hidup sekali, paling enggak walaupun belum pernah korban unta, paling enggak dapat pahalanya orang yang kaya korban unta. Korban unta enggak, Jumatan belakangan, pulang duluan, ngambil sendal lagi. Waduh, ini celaka bener ini. Oh, ini kelompok mana ini kira-kira? Loh, yang celaka banget loh. Terakhir pulangnya duluan ngambil sandal. Sandalnya sendiri jelek. Ditanya, lu kamu ngambil sandal yang baru?
katanya disuruh meninggalkan kejelekan. Terus sandal saya jelek saya tinggal, sandalnya orang saya ambil. Kan sandal saya jelek kan. Katanya suruh meninggalkan kejelekan. Terus sandal saya jelek, ini ada yang bagus saya bawa. Ini celaka ini. Ya paling enggak, lah kurban unta enggak pernah, ya kan ya. Saatul Ulayu enggak pernah sepanjang masa. Korban sapi enggak pernah. Jumatan dapat pahalanya orang korban sapi ya enggak pernah. Lo kalau giliran waktu korban itu lat enggak dikasih ngambek. Korban enggak dikasih ngambek. Ada yang ngambek enggak? Ada yang ngambek enggak? Ya kalau belajar ngambek ya ada, ya enggak ada gimana. Orang yang ibadah karena pamrih itu namanya derajat ubat. Orang itu kalau nanti suatu saat putus amalnya, dia tuh ya frustasi, akhirnya harapannya berkurang. Itu derajat ubat. Derajat buruk itu padahal di TV para artis saja udah ngerti ini derajat ubat, ini derajat yang paling rendah. Itu di rahasia ilahi kan ada nyanyiannya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kamu masih bersujud kepadanya? Apakah kamu masih bersimpuh kepadanya? Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, apa kita mau mengakui Allah sebagai Tuhan? Itu udah masuk TV, kalah sama artis. Itu atasnya. Di TV aja udah begitu ya. Ada derajat namanya derajat ubat. Itu derajat buruk, derajat yang paling rendah. Ibadah yang kayak begitu itu sudah dihukumi orang yang ikhlas. Ikhlas tingkatnya anak-anak, kalau kerja ya harus dibayar, kalau disuruh harus ada upahnya. Itu memang ya begitu. Itu ikhlasnya anak kecil ya begitu itu. Enggak, kita nyuruh anak kecil, udahlah nanti Allah yang ngasih di surga, nanti udah nggak usah pada kembalian, yang penting bapak dibelikan. Dia nggak mau, ya kan ya. Anak kecil itu kalau disuruh mau, ya harus ada kembaliannya diambil. Nah kalau disuruh, ya harus diiming-imingi. Di sana ada bidadari, bidadari itu keringetnya nggak badai kayak kamu. Bidadari itu keringetnya wangi. Kalau udah di laut, lautan jadi lautan minyak wangi. Kulitnya itu karena jernihnya sampai kayak kaca, hampir kelihatan dalamnya. Karena jernihnya, karena halusnya. Diiming-iming kayak begitulah, akhirnya tergiur jadi ibadah. Itu ya sudah termasuk ikhlas. Walaupun karena surga, tapi derajat yang terendah. Orang hidup itu paling enggak pengen meningkatkan ibadahnya. Kata khotib kan ittaqullah, apa? Tingkatkan iman dan takwa. Gak sampai mati segitu aja. Itu namanya enggak ngikuti petunjuknya khotib Jumat itu. Wal muriduna, dan para murid. Jadi ada tingkat ubat, ada tingkat muridun. Fal awaluna tamiduna alaiha. Yang pertama ubat, derajat buruk tadi, itu mereka bersandar alaiha atas amal fiduhul jannah, di dalam masuk surga. Wa tanaumi, dan bersenang-senang via di dalam surga. Wa najati, selamat min adzabillahi, dari siksa Allah Ta'ala. Yang pertama, orang bersandar kepada kekuatan amal. Kalau enggak beramal, enggak bisa masuk surga. Kalau enggak beramal, nanti disate sama malaikat, masuk neraka. Jadi dia merasa yang bisa menyelamatkan dia dari neraka itu amalnya, merasa yang bisa memasukkan dia ke dalam surga itu juga amalnya. Padahal amal itu ada yang menggerakkan. Ada enggak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan amalmu. Kalau jasad kita itu milik Allah, hidup kita itu milik Allah, roh kita itu milik Allah, kira-kira amal yang kita lakukan milik Allah bukan?
Kalau sampai kita bisa sholat dan sholat itu bisa menghantarkan kita ke surga, sebenarnya karena amal kita bukan karena Allah yang menggerakkan amal kita. Tapi boleh tingkat yang terendah ya gitu tuh. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi. Lah orang yang begini ini kalau sampai putus amal, dia biasanya frustasi. Misalkan sudah terlanjur maksiat, sekalian aja didalemi sekalian, gitu ya. Cincin-cincin ya tetap basah gitu. Sekalian aja dugem tiap malam. Tyler di gang. Saya itu udah terlanjur basah. Kan ada ya, tadinya ibadah, ketika terjadi maksiat udah kelamaan maksiat nggak mau tobat, terusin aja katanya. Kan ada, itu namanya orang putus asa derajat tobat ya begitu. Karena dia merasa yang bisa memasukkan surga itu amalnya. Ketika dia nggak bisa beramal kayak sebagaimana mestinya, dia akhirnya putus asa. Padahal amal itu alat taqarrub. Amal itu hanya alat menghantarkan kita aja. Bahkan di dalam hadis diterangkan, inna ahadakum la yadkhulul jannata bi amalihi. Sesungguhnya salah satu di antara kamu itu nggak bisa masuk surga dengan amalnya. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga nggak bisa masuk surga dengan amal Tuhan? Apa jawabnya Rasulullah? Wala ana, saya juga nggak bisa. Ila ayatahum madani Allah birahmati, kecuali kalau Allah menolongku dengan rahmatnya. Jadi amal itu kalau sudah dirahmati Allah baru bisa menghantarkan ke surga. Sebenarnya bukan amal, tapi Allah ngasih kemurahan, boleh iman yang terendah itu bersandar kepada amal. Tapi itu tingkatan yang terendah. Bagi kita sebaiknya jangan itu aja. Jangan kita kerja pengen upah aja kan gitu ya. Tapi kerjalah sebagai pengabdian. Tugasnya hamba itu beribadah, upahnya urusannya majikannya. Itu derajat ubat. Derajat ubat itu orang yang bersandar kepada amal. Kalau amalnya lagi baik, wah sombong, jongkak, pamer, seolah-olah nggak ada yang ahli ibadah seperti dia. Tapi kalau lagi maksiat, urusin sekalian sampai ya gelundung-gelundung di bawah pos juga masalah. Isinya topi merek. Kalau kita maksiat itu, kalau nggak segera tobat, maksiat itu kita harus segera bertobat. Kalau kita nggak segera bertobat, takutnya mati dalam kondisi maksiat. Kalau kita bertobat, siapa tahu tobat itu adalah akhir daripada nafas kita. Kalau habis itu melakukan lagi, ya tobat lagi. Tapi itu belum dikatakan taubatan nasuh. Tapi tetap aja tobat. Siapa tahu tobat yang terakhir kali dari nafas kita. Itu yang dimaksud rubba dzambin adkhala sahibal jannah. Banyak dosa yang menjadikan pelaku dosa itu masuk surga. Dosa apa? Dia berdosa, segera bertobat, akhirnya mati dalam kondisi tobat. Ya tobat aja. Walaupun itu tomat. Apa tomat? Tobat tapi kumat. Tomat itu tobat kumat. Jadi ada orang, ini boleh, yang begini ini boleh ibadah. Ada orang ketika beribadah bersandar kepada kekuatan amal, merasa yang bisa memasukkan dia ke surga itu amalnya. Merasa yang bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka itu amalnya. Itikat yang begitu itu namanya derajat buat umumnya orang yang segini nih, kebanyakan. Wal akhiruna itu bukan wal ajiruna tapi wal akhiruna kha. Itu titiknya salah. Wal akhiruna yang akhir, orang-orang yang akhir siapa yang akhir? Muridun, para murid. Kalau kita berguru thariqah itu namanya murid. Ya tamiduna alaiya, mereka bersandar atas amal. Fil wusuli, di dalam usul kepada Allah. Yang keduanya itu juga bersandar kepada Allah di dalam usulnya.
mengandalkan kekuatan amal. Misalkan bisa mukasafah. Kita teruskan lagi. Ilallah wa kasfil astari, dan terbukanya beberapa tirai anil qulubi, dari hati. Wa khusyul ahwal qaimati, dan beberapa kondisi yang berdiri biar dengannya qulub, hati atau ahwal. Wal mukasafati, dan beberapa mukasafah, wal asrar, dan beberapa ilmu asrar. Kilahuma madhumun, kedua-duanya ini ubat murid itu tercela. Wa nasiun, tumbuh min ru'yatin nafsi, dari melihat nafsunya, memelihara dirinya. Wa nisbatul amali, dan membangsakan aman ilahi, kepada dirinya. Kata yang tija yuntija, sehingga tumbuh apa mas sesuatu dikira yang telah disebut, sehingga menumbuhkan sesuatu yang telah disebut tadi. Jadi yang keduanya adalah muridun. Muridun itu orang, ini bukan karena surga lagi, tapi dia mengandalkan kekuatan amalnya di dalam usul kepada Allah. Saya ini bisa hadroh karena sudah saya puasai sebulan penuh puasa Ramadan. Saya ini bisa hadroh kepada Allah yang begini ini karena seminggu ini saya kalau buka dan sahur nggak makan nasi. Masa iya? Ternyata makan lontong. Sok kayak beneran aja. Kira nasi bukan lontong, bukan nasi kayaknya. Jadi orang mengandalkan kekuatan amal untuk usul kepada Allah. Orang mengandalkan kekuatan amal di dalam membuka tirai-tirai hati. Kan ada orang tirakat, tujuannya kepengen tahu alam jin, itu namanya kasbil astar. Pengen tahu alam jin. Akhirnya kebuka benar. Akhirnya hatinya mengitikadkan, kalau saya nggak puasa seminggu itu, ya nggak makan nasi tadi, nggak mungkin alam jin ini kebuka. Jadi menurut dia yang bisa membuka alam jin itu puasanya seminggu itu. Nggak ngerti dia puasa itu sebenarnya digandaki oleh Allah. Nggak ngerti dia, nggak sampai ke situ. Hatinya nggak sampai ke situ. Merasa puasa itu, nggak ngerti dia bisa puasa itu dikendalikan oleh Allah, nggak sampai di situ. Karena hatinya nggak sampai di situ, akhirnya merasa ampuh amalnya. Orang salah sedikit, awas berani sama saya, tak shot jadi dot, melonggar. Sedikit-sedikit nyabda orang. Kamu yang jadi imam kok bukan saya, kualat loh. Mundur. Kualat. Orang itu kalau mengandalkan amal biasanya galak. Harus saya. Kalau bukan saya, kualat. Karena ngadalin amal, karena merasa dirinya ampuh. Gak ngerti keampuhan itu hanya milik Allah. Karena ada nih kalau orang Thariqah biasanya dengan wirid, dengan puasa hatinya terbuka. Dia mengitikadkan bisa terbuka itu karena wirid dan puasa. Ya sama dengan tadi itu kan, bisa masuk surga karena sholatnya. Sama aja. Hanya ini lebih sirih aja. Ini masalah urusan batin aja. Jadi dia merasa batinnya bisa kebuka itu karena tirakatnya, karena riyadhahnya, bukan karena zat yang menggerakkan dia bisa riyadhah itu. Wa khusyul akhwal al-qaimah, di dalam dirinya berhasil kondisi-kondisi yang luar biasa. Misalkan dia enggak sewajarnya lah. Umumnya orang itu kalau sholat, ya kuatnya 1 jam, dia bisa kuat 3 jam. Umumnya orang itu kalau melek nggak kuat, dia bisa kuat melek semalaman tanpa gaple loh. Melek selama malam ada gaplenya, ada kopinya, ya banyak namanya. Wirid maksudnya. Ya dimaksud husul ahwal qaimah, terutama dia bisa istiqomah setelah mengamalkan itu, jadi rajin ibadah, jadi istiqomah. Nah, dia meyakini istiqomah itu terjadi karena wirid tadi, bukan karena Allah. Itu muridun.
bisa mukasafat, bisa mengetahui ilmu asrar. Ilmu asrar itu ilmu rahasia, yaitu ilmu hakikat dan ma'rifat. Ilmu asrar itu ilmu yang nggak bisa dicari melalui bangku belajar. Itu ilmu langsung ilham dari Allah. Kilahuma madmumun, kedua-duanya itu tercela. Yang gitu itu Ubaid sama Muridun, walaupun sudah bisa melihat alam jin, sudah bisa memborong celana jin sekalian. Celana jin diborong, itu tetap tercela. Pernah borong celana jin nggak? Hebat ya. Anaknya ada dipakai celana jin. Kenapa keduanya itu tercela? Wa nasiun min ru'yatin nafsi, karena itu dia masih melihat dirinya itu. Munculnya sesuatu itu dari dirinya sendiri, lupa kalau dirinya itu dikendalikan oleh Allah. Lupa kalau dia bisa begitu itu dikehendaki oleh Allah. Lupa dia bisa kuat kayak begitu, timbulnya kekuatan itu dari Allah. Makanya madmum, karena lupa yang menciptakan. Jadi istilahnya orang ditolong, setelah bisa lupa kepada yang nolong. Perasaannya dirinya sendiri. Kita ditolong oleh Allah enggak? Kita ditolong. La haula wala quwata illa, enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali pertolongannya Allah. Lah dia lupa, dikiranya dayanya sendiri, kekuatannya sendiri. Karena bergurunya sudah 1000 guru, kitabnya sudah segudang. Tiragatnya di Gunung Salak. Gunung Salak itu hebat. Pesawat aja bisa pecah. Indonesia itu hebat loh. Salaknya saja bisa menghancurkan pesawat. Kenapa? Karena salaknya segede gunung. Itu kehebatannya. Orang luar takut salaknya Indonesia. Wa nisbatul amali illa, ya dia membangsakan amal, melihat dirinya itu utuh. Enggak merasa dirinya itu tadi dipelihara oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah yang tadi itu. Jadi merasa dirinya itu ada. Enggak ada hubungannya sama Allah. Wa nisbatul amali illa, yang membangsakan amal terhadap dirinya. Perasaannya yang bisa beramal itu ya saya sendiri. Enggak ngerti amal itu anugerahnya Allah. Orang itu kalau perasaannya begitu, itu menumbuhkan sesuatu yang telah disebut tadi. Akhirnya apa? Menumbuhkan semua itu terjadi karena diri saya, karena guru saya, karena amal saya, karena kehebatan saya. Ini dari sini aja dulu ya. Nanti akan diteruskan aja sekalian. Udah ngantuk belum nih? Amal arifuna, adapun orang-orang alim arifah, fala yarona li anfusihim, fala yarona, mereka tidak melihat li anfusihim kepada beberapa diri mereka. Sayan sedikit pun enggak melihat. Orang alim arifat itu dirinya sudah sirna. Udah merasa jasadnya milik Allah, hidupnya milik Allah, rohnya milik Allah, amalnya milik Allah, ya sampai semuanya sudah total milik Allah. Kul kulum min indillah. Katakanlah segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Istilah sudah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Mereka sudah enggak merasa dirinya itu ada. Ya dimaksud merasa dirinya ada itu mereka sudah enggak merasa memiliki sesuatu apapun, sedikit pun. Jasad aja enggak punya, roh enggak punya, hidup enggak punya, apalagi amal. Jadi orang itu kalau sudah marifat malah enggak marifat, enggak punya marifat. Ini yang tertinggi ini. Kata yatamidu alaiya, sehingga mereka bersandar atas amal. Bal yusyahiduna 'alal fa'il al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Bal yusyahiduna, bahkan mereka musyahadah. Yang dimaksud musyahadah itu hatinya memandang, bukan matanya, tapi hatinya memandang 'alal fa'il al-haqiqiyah, sesungguhnya pelaku yang sebenarnya wallahu ta'ala itu adalah Allah.
Dia tuh merasa la fa'ila illallah. Enggak ada yang mampu berbuat kecuali Allah. Allah itu dalang hakiki. Allah itu sutradaranya alam ini. Jadi merasa dirinya itu sudah dimiliki oleh sutradara tadi. Jadi manusia itu kalau Sunan Kalijaga menyentuhkan kayak wayang. Wayang itu yang menang, yang kalah sebenarnya dalangnya bukan. Yang menang ya digerakkan dalangnya, yang kalah yang gerakan ya udah. Tapi dalangnya nggak pernah kalah. Kalau dalangnya kalah, hilang dalangnya. Sutradara itu bisa membuat orang menjadi pendekar, bisa juga membuat orang bukan pendekar. Ternyata ketika pemainnya bubar, sutradaranya tetap ada. Yang disanjung sutradaranya hebat banget ya sutradaranya. Kalau kita ngomong hebat banget ya Malampir, kalau tertawa sampai menakutkan. Sebenarnya yang hebat sutradaranya apa Malampirnya? Sutradaranya. Kalau dia nggak ngikuti sutradaranya, kamu nanti kalau tertawa harus menakutkan loh. Dia senyum nggak mau ada suaranya, dipecat nggak? Karena takut jelek gitu, dipecat. Jadi Malampir tertawanya menakutkan itu juga karena kehendak sutradara. Dibilangin nanti kalau kamu dijurus roboh ya. Mentang-mentang dijurus, wah terbang nggak roboh, dipecat nggak? Di buku skenario-nya harus roboh, dia nggak ngikuti. Loh, apakah kita ini sudah menjadi hamba yang benar? Sudah ngikuti apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita itu menghendaki apa dikehendaki kira-kira? Kita itu dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki Allah. Kita itu dihidupkan, bukan menghidupkan. Kita itu diinginkan, bukan menginginkan. Kita itu diinginkan oleh Allah harus begini. Bukan kita menginginkan Allah, Allah ngikuti kemauan kita, bukan. Kadang-kadang kita doakan target ya, seolah-olah Allah itu pembantu gitu ya. Banyak lagi yang diminta. Nah, kalau orang ahli ma'rifat itu yang dilihat sutradaranya. Sudah nggak ada pemainnya. Merasa pemain itu bergerak karena sutradara. Jadi yang dilihat udah dalangnya aja. Wayang itu bisa terbang, Gatot Kaca itu ya karena dalang. Antarja bisa ambles tanah ya karena dalang. Karena dalang apa karena itu hanya kulit. Loh, kita tuh kayak boneka yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Makanya apa yang kita lakukan ini namanya majas. Misalkan nih, angin bertiup. Itu angin bertiup itu penyandaran kata kerja kepada objek penderita. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa Arab penyandaran fi'il kepada maf'ul. Tapi ada fi'il disandarkan kepada fa'il, fi'ilnya tidak dimabnikan majhul. Angin bertiup itu maknanya adalah ada fa'il hakiki, pelaku hakiki. Maknanya adalah Allah meniup angin. Barang siapa mengatakan angin bertiup, hatinya nggak ada Allah, itu namanya syirik. Saya berjalan, itu maknanya Allah menjalankan saya. Karena di dalam diri saya ini ada pelaku yang menguasainya. Loh, kadang-kadang kita merasa yang berjalan saya, hatinya nggak ada ya. Nah itu, ternyata keimanan kita ya perlu ditingkatkan terus. Ya banyak, saya minum. Padahal kita nggak pernah bisa minum ya. Allah memberikan saya, ada Allahnya mestinya. Kenapa ketika tangan saya bergerak, ini digerakkan oleh hidup. Hidup saya itu milik Allah. Tangannya milik siapa? Yang ciptakan Allah, milik Allah hidupnya. Bisa ngambil? Ya sebenarnya, tapi hatinya kan kadang saya. Ketika dalam hati nggak ada Allah, maka itu namanya hakikat lafzi. Jadi ada namanya majas lafzi, ada namanya hakikat lafzi. Burung saya kasih 4 jangkrik. Ngocehnya luar biasa. Sampai saya tidur sama istri saya ngoceh juga. Ini karena jangkriknya dari luar, impor.
pengantin baru ya. Burungnya galak. Ngocehnya pointer. Diambil dari pegunungan lagi. Sarangnya. Kok sampai hatinya itu lupa bahwa yang membuat burung itu berkicau itu Allah. Itu namanya hakikat lafzi. Itu itikadnya orang kafir. Memang orang kafir itu kalau makanan itu bisa merubah kicau burung jadi baik. Dia nggak percaya yang bisa merubah itu Allah. Kalau orang mukmin itu namanya bahasa majas, bahasa simbolis, bahasa pinjaman. Karena hatinya orang mukmin tetap Allah, bukan makanan. Ucapannya saja makanan, tapi hatinya Allah. Dalam dirinya ada yang namanya fa'il hakiki. Ini mobil saya, hatinya harus milik Allah. Apa ada dalil dalam Quran? Ya ada. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa saja yang ada di langit di bumi termasuk mobil itu. Mobil itu kan mobil isinya bumi bukan? Iya. Jadi kalau yang mengucapkan orang mukmin itu namanya majas. Jagung saya pupuk gemuk. Kalau yang mengucapkan orang mukmin namanya majas, karena orang mukmin nggak percaya pupuk itu bisa menggemukkan jagung. Tapi kalau orang kafir mengatakan jagung saya pupuk gemuk, itu namanya hakikat lafzi. Karena orang kafir memang nggak percaya kalau pupuk itu, kalau Allah itu dalam hatinya Allah, orang kafir nggak percaya. Jadi ucapannya orang kafir itu mulutnya pupuk, hatinya ya pupuk, nggak percaya kalau Allah itu mengemukkan. Jadi ucapan sama hatinya setar. Ucapannya mobil saya, hatinya ya mobil saya. Ucapannya istri saya, hatinya ya istri saya. Tapi nggak boleh istrinya Allah loh. Ya semuanya istri itu milik Allah, tapi Allah nggak beristri. Semuanya anak itu ya milik Allah, tapi Allah nggak karena yang menciptakan Allah. Istri kita sebenarnya ya milik Allah. Nanti ragu. Bibirnya milik siapa Pak? Milik saya, milik Allah. Lehernya milik siapa? Milik Allah. Dadanya milik siapa? Milik Allah. Tengahnya milik siapa? Milik saya. Takut. Loh nanti kalau milik Allah bagian saya apa? Ya sampai yang nggak pantas itu sebenarnya milik Allah, tapi nggak boleh diucapkan karena Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok, cinta keelokan. Kalau ngomong yang baik-baik, jangan menyandarkan sesuatu yang jelek kepada Allah. Makanya kita nggak boleh berdoa ya Rabb, misalkan ya Rabbal kalbi wal khinzir, wahai Tuhannya anjing dan babi, kabulkanlah doa saya. Boleh nggak? Tapi kita yakin kan Allah itu Tuhannya anjing ya, ya Tuhannya babi, ya Tuhannya setan. Tapi nggak boleh dibuat doa karena itu nggak layak, nggak pantas disandarkan kepada Allah. Kita ketemu orang punya ternak babi, ketemu, bos babi mau kemana? Marah nggak? Umpamanya ini, marah nggak? Kan nggak layak. Jadi sesuatu yang nggak patut disandarkan kepada Allah nggak boleh disandarkan secara zahir. Hati boleh. Udah makan jengkol, kentut baunya bau wadek sampai ke pelabuhan. Tanyai kamu kentut ya? Enggak, yang kentut Allah. Ya kalau tanya yang kentut saya. Walaupun yang menciptakan pantat kita itu ya Allah, lubangnya ya Allah, anginnya ya Allah, tapi nggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan bisa jadi murtad. Tapi sebenarnya kita yakin kan kentut yang diciptakan Allah bukan? Perutnya ya Allah, yang olah pencernaannya ya Allah, makanannya yang diciptakan ya Allah, tapi nggak boleh diucapkan. Jadi yang jelek-jelek nggak boleh disandarkan kepada Allah. Namanya pelecehan. Gak usah pakai seks. Karena pelaku hakiki di alam semesta itu hanya Allah, sutradara alam hakiki itu hanya Allah. Wa annahu mahallu dzalika faqat. Dan sesungguhnya mereka itu hanya tempat menampakkan fa'il hakiki saja. Jadi mereka
itu mereka itu merasa kayak wadah yang digerak-gerakkan oleh hidup. Nah, hidupnya miliknya Allah. Jadi kita ini kayak robot yang digerakkan oleh yang punya robot dengan remote-nya. Atau paling gampang itu kita ini kayak wayang yang digerakkan oleh tangan dalam. Wa asyarul musannif rahimahullah ila alamatin. Musannif memberikan isyarat kepada tanda ya'rifu bil abdu nafsahu, yang mana tanda itu bisa dikenal oleh seorang hamba, yang mana dengan tanda itu seorang hamba bisa mengenal dirinya. Famin alamati kauni minal qismainil awalaini, sebagian dari tandanya dari dua pembagian yang awal keduanya. Nuksonur roja, kurangnya harapan. Jadi orang yang derajat ini kembali lagi kepada derajat apa tadi, Ubad sama murid. Mereka itu bersandar kepada amal itu dan karena kurangnya harapan. Tanda-tanda bersandar kepada amal itu kurangnya harapan. Termasuk orang yang bersandar kepada amal itu termasuk satu derajat Ubad, yang kedua muridun. Rojaiyatnya harapannya fillahi kepada Allah. Ayat khilahul jannah, Allah memasukkannya ke surga. Wa yunjiyahu minal adzabi, Allah menyelamatkannya dari siksa. Ingkana minal ubad. Ketika mereka ini misalkan putus ibadah, itu hatinya sudah merasa, wah, pasti saya masuk neraka. Ketika dia ibadah, orang tersebut hatinya, wah, berarti saya itu ahli surga. Dia nggak ngerti kalau amal itu ada yang menggerakkan. Sehingga kalau merasa memiliki, kalau putus kan pasti merasa kehilangannya. Dia nggak ngerti kalau amal itu ada yang menggerakkan. Seandainya orang itu nggak pernah teledor, Nabi Muhammad itu pernah sholat subuh itu kesiangan. Qadha subuh pernah. Padahal Nabi loh ya. Itu menunjukkan bahwa amal itu juga bukan miliknya manusia ada yang mengendalikan. Sehebat-hebatnya orang pasti suatu saat akan tergelincir juga. Sehebat-hebatnya orang sholat tahajud, suatu saat pasti akan kesiangan. Apalagi yang gak pernah sholat tahajud, lebih kesiangan lagi. Nah, ketika kita kesiangan begitu itu, yang membiasakan sholat tahajud tiba-tiba kesiangan, kita jangan melihat. Yang kita lihat adalah Allah yang membuat kita bisa kesiangan. Maksudnya Allah banyak, termasuk biar gak kagum amal. Kalau kita sholat tahajud gak pernah henti-henti, pasti hati saya, gak ada orang kayak saya ini tiap malam bangun. Tetangga saya itu ya bangun, tapi hanya pipis saja. Merasa banyak amalnya. Tapi ketika orang itu suatu saat dibikin kesiangan, oh ternyata saya juga gak bisa mempertahankan amal saya, akhirnya jadi lemah kan, nggak jadi sombong kan, nggak jadi bangga kan. Tapi kalau bisa terus sholat tahajud ya terus, sholat duha ya terus, sholat fardu nggak pernah ketinggalan, zikir malam Jumat ya masuk terus, tapi tidur. Bangga duluan, tidurnya belum disebut. Masuk lah, orang pikiran masuk orang udah duduk yang kelak gitu. Bangun-bangun ya udah selesai. Itu ngopinya duluan lah gitu itu. Parah banget ya. Jadi mereka ini merasa yang bisa memasukkan surga itu amalnya, merasa yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka itu amalnya. Makanya ketika putus amal, harapannya kurang kepada Allah karena nggak melihat bahwa Allah itu yang menggerakkan amalnya. Malas, jadi malas gitu. Kan banyak kan, kenapa kamu gak ngaji-ngaji? Aduh udah terlanjur gak masuk lama sekalian ah. Kan ada yang gitu ya? Ada. Udah kelamaan katanya. Kelamaan gak ngaji, yang ngaji sekalian. Takutnya pas gak ngaji itu mati, kan gitu ya? Itu kan dari positif menjadi negatif jadinya. Dari husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Walaupun udah lama gak ngaji, yuk ngaji aja.
Nanti kalau saya ngaji ngomong, ya biarin aja. Merasa yang bikin pembicaraan ngomong itu Allah, gitu ya. Ada orang yang kelamaan sekalian, gitu ya. Itu orang yang ditipu oleh setan. Setan itu ngomong, sekalian aja kamu udah tanggung. Nanti aja kalau kamu udah tua, kamu baru tobat. Padahal besok sudah mati. Setan ngomong nanti kalau udah tua. Ternyata matinya nggak nunggu tua. Mati itu ya nggak milih-milih. Muda cocok, tua ya cocok. Kayak kelapa itu loh. Kalau yang tua-tua gini kalau musim hujan ya nggak terlalu laku ya. Kelapa tua. Nah kalau musim panas begini yang muda-muda yang diambil duluan. Kelapa muda kan diambil duluan. Kalau musim panas ini ya ini musim tua-tua belakangan, nanti nunggu Lebaran. Lebaran Idul Fitri buat buat rendang. Jangan bangga bahwa saya masih muda. Lama lo tinggal lihat musimnya, musim panas apa musim hujan. Kalau kamu digambarkan kelapa ya kalau musim panas itu ya cepat laku yang muda-muda. Cepat diambil. Ya, kalau musim hujan yang tua-tua udah berteduh gak jadi diambil. Jadi kurang harapan. Jadi orang itu kalau merasa amal itu keluar dari dirinya sendiri, ketika putus maka dia kurang harapan. Gak ngerti yang memutus amal itu sebenarnya Allah, supaya dia gak melihat amal yang terus menerus. Karena amal itu makhluk. Amal itu makhluk. Ibadah yang ada makhluk itu tidak dibolehkan. Amal itu makhluk. Makanya amal kok nggak bisa menyelamatkan. Nah, contohnya iblis. Iblis itu usianya kurang lebih 80.000 tahun. Ketika itu namanya Azazil. 80.000 tahun itu menyembah Allah. Hanya mengatakan ana khairum minhu, saya itu lebih hebat dari Adam. Loh gitu aja loh. Ibadah 80.000 tahun nggak diterima oleh Allah. Loh kalau yang bisa menyelamatkan amalnya kan masih banyak hitung-hitungannya. Ternyata enggak. Tapi ada orang yang derajatnya begitu itu senantiasa mengandalkan kekuatan amal, lupa kalau amal itu yang menciptakan Allah. Makanya ketika diambil namanya miliknya, ketika nggak bisa kecewa kan miliknya. Tapi kalau nggak merasa miliknya, oh saya ini nggak bisa kesiangan sholat subuh ini karena Allah yang menggerakkan saya nggak bisa sholat subuh. Mungkin selama ini saya bangga bisa sholat subuh yang terus menerus. Kebanggaan saya ini dibikin teledor sekali supaya saya nggak kagum terhadap rajinnya jamaah saya sholat subuh yang terus menerus itu. Kalau begitu kan hilang kekagumannya. Tapi kalau tiap hari nggak pernah sholat subuh terus dibuat andalan ngomong begitu nggak bisa. Itu orang loyo itu namanya. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Allah lagi menghendaki. Besok lagi kok begitu lagi. Besok lagi begitu hati. Itu orang penyok. Namanya teledor itu ya sekali dua kali. Lo kalau sepanjang masa itu ya bukan teledor lagi. Kok nggak sholat subuh kok tiap hari nggak jamaah. Namanya orang malas itu ya sekali dua kali sehari nggak masuk, seminggu masuk. Lo kalau sepanjang masa nggak pernah masuk kok katanya malas ya nggak hitungan. Namanya sholat subuh kesiangan kok tiap hari. Jadi orang itu kalau dekat sama Allah, suatu saat juga diingatkan oleh Allah. Enggak sholat subuh sekali udah merasa kehilangan. Akhirnya sadar, oh ternyata amal bukan milik saya ya. Saya pertahankan, saya pengen sholat subuh. Ternyata kesiangan juga. Itu biar melihat ternyata kita ada yang mengendalikan. Wa yusilawi lamatul bil al-mutaqaddim. Dia mengitikadkan bisa amal itu bisa menyampaikannya kepada apa yang dituju yang telah diterangkan tadi. Bisa makrifat karena amalnya, bisa mukasafah karena amalnya, bisa menggergaji angin karena amalnya umpamanya. Ada orang bisa gergaji angin. Ini karena saktinya.
ingkana minal muridin inda wujudi zalal, ketika terjadi keluputan, bi antasduro minhu maksiatun, umpamanya terjadi darinya suatu kemaksiatan, kazina seperti zina, wa ghaflatin lupa Allah, adalah wa tarki aurat tidak berwirid, itu mereka itu langsung putus asa. Loh, zina itu ya ada tebusannya. Kalau zina hukumannya apa? Ya dirajam. Kalau di Indonesia karena nggak boleh menerapkan hukum Islam, ya taubatan nasuka, nggak mengulang lagi. Jadi mereka ketika lupa Allah, nggak wirid, itu merasa dirinya yang bikin lupa itu siapa sih? Allah. Yang bikin ingat Allah. Loh, kalau yang bikin lupa Allah, yang bikin ingat Allah, berarti ketika kita lupa nggak wirid, hakikatnya ya Allah. Mungkin selama ini kita merasa kita aja, bukan Allah. Makanya oleh Allah diingatkan. Yang bikin ingat Allah, yang bikin lupa Allah. Nah, manusia itu kadang-kala ingat, ya kadang-kala lupa. Tapi bukan lupa terus. Jadi yang bikin ingat ya Allah, yang bikin lupa itu Allah. Ketika kita rajin, yang bikin rajin ya Allah. Ketika gak rajin, yang bikin gak rajin ya Allah. Tapi itu gak boleh dibuat keyakinan, dibuat omongan. Masa gak rajin, yang bikin ya Allah. Itu orang itu biasanya berusaha keras, lantas suatu saat leader, dia kembalikan kepada Allah. Itu dalilnya warabbuka yahluku ma yasha wa yahtar maka lahul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu warabbuka yahluku ma yasha, Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yahtaru, dan yang memilih, maka lahul khiyara, tiada bagi mereka suatu pilihan. Subhanallahi ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, malur dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu merasa dirinya itu timbul dengan sendirinya, merasa segala sesuatu tidak dalam kehendak Allah. Kalau dia menginginkan sesuatu, merasa yang memilih, yang menginginkan ya dirinya sendiri. Padahal yang memilihkan itu Allah. Maha suci Allah kalau sampai ada itikad kayak begitu itu. Jadi yang menciptakan kita itu Allah, yang menghendaki kita itu Allah, yang memilih kita ngaji sekarang ini ya Allah, dan yang lainnya itu Allah. Tiada bagi makhluk itu pilihan. Berarti kalau kita kaya ya bersyukurlah, karena itu pilihan Allah. Kalau kita lagi melarat ya bersabarlah. Kalau kita lagi taat, pandanglah taat itu anugerahnya Allah. Kalau kita lagi maksiat, ya cepat-cepat bertobat, jangan merasa nikmat terus-menerus di dalam maksiat itu. Ya hanya gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita itu dipilihkan oleh Allah, bukan memilih agar Allah mengikuti kita. Berarti kondisi kita apapun, inilah pilihan Allah. Jangan berontak, nikmati aja. Ayo silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Apa kira-kira yang mau ditanyakan?